Pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali, terhitung mulai besok tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang. Pemerintah secara khusus akan mengatur pembatasan aktivitas di tempat-tempat umum, salah satunya di pusat perniagaan dan mal akan ditutup. Terkait hal tersebut, pengelola pusat perniagaan LTC Glodok dan pedagang di lokasi siap mengikuti kebijakan tersebut. Satu hari jelang pemberlakuan PPKM darurat, pusat perniagaan Glodok terlihat lenggang. Tak banyak pengunjung yang datang untuk membeli berbagai peralatan elektronik dan alat kebutuhan rumah tangga di salah satu pusat perniagaan terbesar di kawasan Jakarta Barat ini. Menanggapi akan diberlakukannya PPKM darurat mulai besok, pihak pengelola LTC Glodok mengaku siap menjalani regulasi pemerintah soal PPKM darurat yang harus dilakukan sebagai langkah darurat guna menekan penyebaran varian COVID-19 yang angka penyebarannya semakin tidak terkendali. Berbagai persiapan telah dilakukan, seperti sosialisasi kepada 2.000 lebih pemilik tenan di lokasi serta pembatasan akses pintu keluar masuk. Kalau untuk dari pihak pengelola LTC Glodok, kita sudah menginformasikan kepada seluruh toko, seluruh pedagang di sini tentang keputusan dari pemerintah untuk PPKM ketat besok ya. Jadi memang kita sudah memberitahukan bahwa mereka tidak bisa beroperasional dulu, tapi memang gedung LTC Glodok tidak bisa tutup full karena memang kita punya beberapa sektor esensial di dalamnya. Kita punya perbankan, kemudian kita punya alat kesehatan, kemudian kita juga punya kebutuhan sehari-hari, ATM center, juga ada beberapa kebutuhan yang memang dibutuhkan di sini untuk aktivitas sehari-hari. Tapi kita memang sudah informasikan. Dan untuk pintu-pintu pun besok akan kita tutup, hanya kita berikan akses yang memang masuk dalam esensial tersebut. Itu aja. Sementara itu di sisi lain sejumlah pedagang mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Namun demi memutus penyebaran pandemi di tanah air, khususnya di DKI Jakarta yang makin tinggi, mereka mendukung dan akan mengikuti kebijakan tersebut. Guna mensiasati penutupan toko di masa pemberlakuan PPKM darurat, para pedagang di lokasi beralih melayani penjualan via daring atau online. Saya lebih 50-50 ya, karena tujuan PPKM Mikro di sini kan untuk menekankan jumlah populasi penambahan kasus COVID ya kan ya. Nah, saya sebenarnya setuju juga soal itu, dan gitu juga kan mengurangi kayak kerumunan kayak gitu. Terlebih kan kita kan umum ya kan ya, semua orang bisa masuk gitu kan. Nah, saya setuju sih sebenarnya, setuju aja apapun risikonya gitu. Kemungkinan 40 sampai 60-70% gitu loh. Ya. Kita bakal mengedepankan penjualan secara online gitu. Nanti kita usahain kayak gimana caranya biar transaksi online itu berjalan dengan lancar gitu. Kita turut mendukung sih usaha pemerintah karena kita tahu persis banyak sekali dari sekitar kita yang udah terjangkit COVID. Di sini pun kita tahu persis banyak toko-toko tutup itu karena karyawannya kena. Kita pun juga takut gitu sebenarnya. Cuman kita toko sebenarnya ikut mensuplai ke masyarakat alat-alat untuk mesin fogging, desinfektan dan cairannya gitu Pak. Jadi kalau kita tutup, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa mendapatkan alat tersebut kan akhirnya impact-nya malah jauh lebih besar gitu, seperti itu kan. Jadi ya mungkin kita sangat mendukung upaya pemerintah untuk menekan jumlah korban COVID. Ya mungkin perlu dikaji lagi sama pemerintah sektor-sektor apa sajakah yang ditutup, yang tidak ditutup, seperti itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi menetapkan PPKM darurat di Jawa Bali dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Salah satu poin PPKM darurat adalah mengatur tentang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi sejumlah kantor dan perusahaan, di mana sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor non-esensial wajib memberlakukan kebijakan WFH 100% bagi para pekerjanya. Sementara untuk sektor esensial seperti fasilitas kesehatan, perbankan, keuangan, teknologi informasi, energi, keamanan, logistik, dan transportasi, industri makanan dan minuman, dan sektor kritikal lainnya tetap berjalan dengan penerapan prokes yang sangat ketat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.